Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada malam kali ini kita akan menjelaskan analisis klasifikasi genre film Indonesia berdasarkan sinopsis menggunakan metode text mining pada Orange Data Mining. Sebelum kami mulai ke penjelasan, izinkan saya memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Putu Widya Syahrani dengan NPM 062. Lalu ada teman saya Maulana Malik Ibrahim Kausar Darussalam dengan NPM 069. Lalu teman saya Safina Mutiara Dita dengan NPM 071. Di sini kita menggunakan dataset yang diambil dari IMDb Indonesia. Dataset yang kami gunakan berupa file CSV yang berisi data film Indonesia, yang di dalam dataset ini ada beberapa kolom seperti judul film, sinopsis, dan juga genre. Data sinopsis inilah yang nantinya akan diolah menjadi data teks utama dalam proses text mining. Di sini kita langsung ke workflow-nya. Di sini kita akan menggunakan widget CSV file import. Di situ untuk mengambil dan juga mengimport dataset yang kita miliki ke dalam Orange. Jadi, file CSV yang berisi data film tadi dimasukkan ke dalam sistem agar bisa diproses. Lalu, ke proses selanjutnya itu edit domain. Di edit domain, di sini kita melakukan penyesuaian tipe data seperti kolom genre diubah menjadi kategorikal, lalu kolom sinopsis dipastikan menjadi teks. Langkah ini penting supaya sistem bisa mengenali fungsi masing-masing kolom dengan benar. Lanjut, ketiga, di sini ada korpus. Korpus ini berfungsi untuk mengubah data biasa menjadi data teks atau korpus. Jadi menjadikan kolom sinopsis sebagai sumber utama analisis juga. Terus, next di situ ada corpus viewer. Nah, widget corpus viewer ini untuk menampilkan isi sinopsis, mengecek apakah data sudah sesuai, juga melihat hasil sebelum dan juga sesudah pre-processing. Lalu selanjutnya ada word cloud. Word cloud ini adalah untuk divisualisasikan menggunakan word cloud ya, untuk menampilkan kata-kata yang sering muncul, juga kata yang sering muncul itu jadi terlihat lebih besar di situ. Jadi di sini kita bisa tahu kata dominan yang di dalam sinopsis itu juga ciri khas tiap genre film yang ada. Lanjut. Oke, selanjutnya masuk ke widget proses teks. Yang pertama, kita transformasiin dulu. Di sini ada lowercase untuk mengubah semua huruf jadi kecil. Terus di sini ada remove accent, untuk menghapus karakter-karakter aneh. Di sini ada parse HTML dan terakhir ada kita menghapus link URL. Selanjutnya kita ke tokenisasi. Di sini kita mengaktifkan regex XP. Selanjutnya kita masuk ke tokenisasi. Sini kita mengaktifkan regex XP untuk menghapus semua tanda baca. Lalu sini kita menambahkan filtering. Kita mengaktifkan stopwords berbahasa Indonesia dari file stopwords ID. Selanjutnya kita akan membandingkan word cloud sebelum processing dan sesudah processing. Untuk setelah processing, kata yang sering muncul sudah bermakna seperti anak, orang, rumah, cinta, dan lain-lain. Dengan bobot maksimal 476 ini membuktikan preproses berhasil membersihkan noise dari data. Selanjutnya, hasil processing kemudian masuk ke widget back of words untuk diubah menjadi representasi numerik TF-IDF. TF-IDF mengukur seberapa penting sebuah kata dalam satu dokumen dibanding seluruh dokumen. Kata yang sering muncul di satu dokumen tapi jarang di dokumen lain akan mendapatkan nilai tinggi. Inilah yang disebut keyword. Hasil dari back of words kita bisa lihat di tabel ini. Kita bisa lihat sinopsis yang tadinya berupa teks sudah berubah menjadi angka-angka TF-IDF. Ada 12.800 fitur kata dan di kolom kanan terlihat nilai bobot tiap kata per dokumen. Tapi di sini genre belum jadi target, makanya kita lanjut ke selection column. Data TF-IDF kemudian masuk ke select column untuk menentukan peran setiap kolom. Judul film dipindahkan ke ignore karena tidak diperlukan.
Semua kata TF-IDF masuk ke fitur sebagai input model, genre masuk ke target ditandai dengan huruf huruf C hijau yang berarti kategorikal, dan ringkasan sinopsis disimpan di metas. Setelah ini, data sudah 100% siap dengan genre sebagai target yang harus diprediksi. Nah, ini bedanya setelah data melewati select columns. Sekarang kolom genre muncul di posisi pertama, menandakan genre sudah dikenali sebagai target atau label yang harus diprediksi. Jadi perbedaan data tabel 1 dengan tabel ini adalah yang pertama belum punya target, yang kedua sudah lengkap dengan target. Data tabel inilah yang akhirnya dikirim ke ketiga model klasifikasi. Lalu, data kemudian dikirim serentak ke tiga model klasifikasi. Pertama ada logistic regression, model yang mempelajari hubungan linear antara fitur kata dengan probabilitas setiap genre. Kedua ada naive Bayes. Model ini menghitung peluang sebuah kata muncul di genre tertentu. Dan yang terakhir ada KNN, model yang mengklasifikasikan dokumen berdasarkan kemiripan dengan 5 dokumen tetangga terdekatnya. Ketiga model ini dievaluasi sekaligus menggunakan test and score dengan cross validation 5-fold untuk perbandingan yang adil. Oke, akan saya lanjutkan. Setelah tadi kita melewati tahap klasifikasi teks dengan logistic regression, naive Bayes, serta KNN atau K nearest neighbor, kita akan ke widget selanjutnya yaitu test and score. Jadi di sini itu kita melakukan evaluasi menggunakan 5-fold cross validation sehingga hasil pengujian lebih objektif. Nah, berdasarkan hasil evaluasi, logistic regression memperoleh akurasi tertinggi yaitu 42,1%. Sementara naive Bayes memperoleh AUC tertinggi 0,734 dengan akurasi 41,9%. Serta K nearest neighbor memperoleh akurasi paling rendah yaitu 22,1%. Hasil ini menunjukkan bahwa logistic regression dan naive Bayes memiliki performa yang hampir sama dan jauh lebih baik dibanding KNN. Oke, setelah itu kita akan ke tahap confusion matrix. Di sini tuh tabel yang menunjukkan perbandingan antara data asli dan hasil prediksi model. Nilai diagonal menunjukkan jumlah prediksi yang benar. Semakin besar nilai diagonal, maka semakin baik pula model mengenali genre tersebut. Oke, yang pertama di sini ada logistic regression-nya. Pada model ini, genre horor menjadi yang paling baik dikenali dengan 112 prediksi benar. Genre laga dan romantis juga cukup baik dengan 87 dan 84 prediksi benar. Sedangkan drama paling sulit dikenali karena hanya 68 prediksi benar dan sering tertukar ke genre yang lain. Setelah itu, kita akan melihat confusion matrixnya naive Bayes. Pada model ini, forma terbaik ada pada genre drama. Dengan 134 prediksi benar, lalu horor sebanyak 121 prediksi benar. Namun, genre komedi dan romantis masih cukup sering salah diprediksi, sehingga performanya masih belum merata di semua kelas. Selanjutnya kita akan ke confusion matrix yang KNN atau K nearest neighbor. Di sini hasil prediksi cenderung tidak seimbang nih, karena sebagian besar data diprediksi ke genre yang romantis. Terlihat dari 679 prediksi masuk ke romantis, sehingga genre lain banyak salah klasifikasi. Inilah penyebab akurasi KNN paling rendah. Nah, kesimpulannya adalah berdasarkan seluruh pengujian, naive Bayes dan logistic regression merupakan model terbaik untuk klasifikasi genre sinopsis film Indonesia. Logistic regression unggul dari sisi akurasi, sedangkan naive Bayes unggul dalam kemampuan membedakan kelas berdasarkan nilai AUC. Sementara itu, KNN memang cocok digunakan pada dataset teks TF-IDF, karena hasil prediksinya tidak seimbang dan banyak salah klasifikasi.
Secara umum, model masih paling mudah mengenali genre horor karena memiliki kata-kata khas seperti hantu, mistis, maupun teror. Sedangkan genre drama lebih sulit dikenali karena kosakatanya lebih umum dan sering mirip dengan genre lain. Nah, sekian yang dapat bisa kita simpulkan. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan, baik disengaja maupun tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.